Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nisrina Tabris, mahasiswi Informatika semester 4, Fakultas Teknik Universitas Islam Alihya Kuningan. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita semua masih diberikan kenikmatan, kesehatan, dan juga kelancaran dalam kegiatan yang kita lakukan setiap harinya. Dan sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nengsri Latifah Zulfa MKom selaku dosen mata kuliah Grafika Komputer yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan juga pemaparan materi dari awal perkuliahan hingga menjelang ujian tengah semester ini. Dan tak lupa kepada teman-teman semua, mudah-mudahan kita semua dapat menyelesaikan perkuliahan semester 4 ini dengan baik. Nah, pada video kali ini, sebenarnya ini adalah video tutorial pertama, yang dimana untuk menjelang ujian tengah semester ini, kita membuat sebuah animasi dari salah satu gambar, yaitu seperti pemandangan desa, pemandangan pantai, pemandangan kota, dan juga kepadatan lalu lintas. Nah, untuk kita membuat animasi dari salah satu gambar ini, kita menggunakan aplikasi processing. Nah, apa sih aplikasi processing ini? Jadi, aplikasi processing ini adalah digunakan untuk kita membuat animasi, desain, dan juga gambar. Jadi berkaitan dengan animasi, gambar, desain gitu. Nah, aplikasi processing ini bahasa pemrogramannya itu dinaungi atau di atas Java. Jadi untuk pemula, ya untuk kita mahasiswa-mahasiswi informatika yang mempelajari bahasa pemrograman Java itu pasti sudah tidak asing gitu. Jadi dan mudah digunakan gitu, mudah dipahami untuk kita yang pemula gitu ya, untuk yang sedang mempelajari. Nah, salah satunya adalah aplikasi processing ini. Nah, untuk membuat animasi ini, saya membuat animasi pemandangan pantai, ya. Seperti yang teman-teman lihat, di sini ada sedikit cuplikan atau saya sedikit menampilkan kode programnya, ya, dan juga gambar referensi gambar dari referensi gambarnya ini dari materi kedua, ya, atau pertemuan kedua dari materi grafika komputer. Nah, jadi nanti untuk pemandangan pantai, animasinya itu mirip seperti referensi gambar di sini. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke tutorialnya. Untuk teman-teman yang ingin tahu aplikasi processing ini, nanti akan saya taruh link aplikasi processingnya di deskripsi box. Nah, di sini teman-teman sudah melihat format sintaks dari aplikasi processing, yaitu void setup dan void draw. Untuk yang setup ini, nanti di bagian yang kosong tersebut akan diisi perintah berkaitan dengan ukuran layar kanvas, jadi ukuran gambarnya ya seperti berapa gitu, dan juga background, latar belakang warnanya. Nah, untuk yang void draw ini kita difokuskan untuk membuat animasi. Jadi nanti untuk kita membuat animasi, kita difokuskan di bagian void draw ini.
Untuk file setup itu ada 2 perintah, yaitu size dan background. Untuk yang size itu formatnya panjang dan lebar. Jadi kita menentukan panjang layar kanvasnya berapa, kemudian lebarnya juga berapa. Nah, untuk yang background itu formatnya adalah RGB atau red, green, dan blue. Jadi gabungan warna ya, atau kita mengombinasikan warna untuk menghasilkan warna yang kita inginkan. Ya, mungkin teman-teman tahu ya format gabungan dasar warna. Seperti warna orange itu kan gabungan dari warna merah dan kuning. Nah, karena di RGB ini tidak ada warna kuning, jadi kita mengatur angka red-nya atau merahnya berapa, kemudian hijaunya berapa untuk menghasilkan warna orange. Nah, ada lagi gabungan dasar warna, yaitu warna merah dan biru, yang mungkin teman-teman tahu, ketika warna merah dan biru digabungkan akan menjadi warna ungu. Nah, seperti itu. Jadi, intinya untuk yang file setup itu mengatur ukuran layar kanvas, perintahnya ya untuk mengatur ukuran layar kanvas dan juga latar belakang warna. Nah, untuk yang void draw ini sejalan dengan waktu nanti saya akan menjelaskan perintah-perintah apa saja yang ada di dalam void draw secara bertahap. Seperti itu. Menambahkan ya, untuk yang background itu perintahnya bisa seperti ini. Saya ketik dulu background X. Nah, untuk teman-teman yang ingin backgroundnya hanya satu warna saja, tidak ada kombinasi atau gabungan, nah menggunakan background X ini. Namun untuk angkanya itu terbatas gitu, dari angka 0 sampai 255, sampai puncaknya 255. Nah, 255 itu warnanya putih ya. Seperti itu. Itu sedikit ya saya menambahkan, karena tadi belum saya jelaskan gitu ya. Jadi, kesimpulannya untuk yang background bisa digunakan background X dan juga background RGB. Berikutnya, nah di sini saya sudah menuliskan ukuran layar kanvas dan juga latar warnanya. Nah, untuk yang ukuran layarnya, panjangnya itu 800, lebarnya 600. Kemudian untuk pemandangan pantai di siang hari yang cuacanya cerah banget nih, itu saya menggunakan warna biru langit atau warna biru cerah gitu. Nah, formatnya untuk yang merah itu 135, yang hijau 206, dan yang biru itu 235. Nah, bentuk pertama yang saya buat itu adalah matahari. Matahari itu kan bentuknya lingkarannya, jadi perintah untuk membuat matahari atau lingkaran gitu ya, itu menggunakan elips. Kemudian di sini ada formatnya X, Y, lebar, dan tinggi. Nah, untuk yang X, Y ini itu lebar, itu adalah, itu adalah titik pusat lingkarannya gitu, dari lebar dan tinggi. Seperti itu. Kemudian oke, saya ketik dulu ya untuk format elipsnya, karena di sini merah-merah ini error gitu ya. Nah, saya tulis di sini 395, X-nya, kemudian Y-nya 120, lebarnya 100, dan tingginya 100. Jadi biar lebar dan tingginya sejajar gitu. Nah, setelah lingkarannya dibuat, kemudian diberi warna nih. Nah, warnanya menggunakan perintah fill. Jadi perintah fill itu warnanya itu akan memenuhi seluruh bentuk lingkarannya. Seperti itu. Formatnya sama seperti format background yang RGB, yaitu red, green, dan blue. Nah, untuk bisa menghasilkan warna kuning ini saya coba sendiri ya gitu. Warnanya itu warna kuning telur yang baru direbus, jadi kira-kira seperti itulah ya warnanya.
Nanti saya coba tampilkan untuk bentuk lingkarannya ya. Untuk mataharinya, formatnya sama untuk sama dengan background, yaitu merahnya 255, kemudian hijaunya itu 204. Jadi dikombinasi menghasilkan warna kuning seperti itu. Nah, karena setelah dibuat lingkarannya itu ada sedikit garis di sekeliling lingkarannya gitu. Nah, untuk menghilangkan garis di sekeliling lingkarannya itu menggunakan perintah no stroke. Nah, saya coba jalankan ya kode programnya. Itu kita mengklik di bagian atas ini ya, di sebelah kiri yang bentuk segitiga ini. Kita klik. Nah, akan jadi seperti ini. Lingkarannya berada di tengah-tengah. Kemudian warna latarnya itu warna biru cerah, biru langit. Seperti itu. Menambahkan ya. Setelah bentuk matahari dibuat, berikutnya yaitu bentuk awan. Nah, untuk membentuk awan, saya menggunakan perintah ellipse. Jadi sama dengan matahari, namun titik pusatnya, kemudian lebar dan tingginya itu berbeda. Tuh. Dan catatan ya, untuk ellipse, titik pusatnya itu menentukan juga posisi lingkarannya itu di mana gitu. Nah, kalau yang matahari itu kan posisi mataharinya berada di tengah-tengah. Nah, untuk yang awan ini berbeda dari setiap lingkarannya, posisi lingkarannya seperti itu. Nah, di sini di bagian yang pertama ini saya menulis sebuah keterangan, yaitu bulat pertama, kemudian sampai ke bulat kelima. Nah, untuk yang bulat yang pertama itu X-nya 275, kemudian Y-nya 75, lebar dan tingginya sama 33, dan seterusnya. Untuk warnanya itu 200, merahnya 255, hijaunya 255, dan birunya 255, menghasilkan warna putih. Karena kan warna awan warnanya warna putih, jadi saya menuliskan formatnya itu 205, 255, 255, dan 255. Itu adalah format dasar ya untuk warna RGB. Nah, nanti ini tuh lingkarannya berurutan gitu. Ini yang bulat pertama, yang sebelah kiri, bulat yang pertama, kemudian yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Seperti itu. Oke, saya langsung jalankan ya saja supaya teman-teman bisa melihat seperti apa awannya. Nah, seperti ini. Jadi, bulatnya itu berurutan, lingkarannya berurutan. Ini yang pertama, ini yang kedua, dengan lebarnya 55, tingginya 55, kemudian yang ketiga, keempat, dan kelima. Ini juga sama, itu berurutan lingkarannya. Seperti itu. Sedikit menambahkan untuk yang perintah ellipse, titik X dan Y, yang titik pusat tersebut, itu menentukan juga posisi lingkarannya berada di mana. Nah, seperti yang tadi saya tampilkan saat kode programnya dijalankan, itu saya menentukan di sini dikasih keterangan bulat pertama, bulat kedua, dan seterusnya itu titik pusat atau posisi. Jadi posisi lingkarannya itu berbeda gitu. Titik pusatnya berbeda. Nah, kalau yang tadi matahari kan berada di tengah-tengah. Nah, untuk bergeser itu X dan Y-nya diubah, titik pusatnya dirubah seperti itu. Kemudian bentuk berikutnya itu adalah segi 4 untuk membuat air laut dan pasir pantai menggunakan perintah rect. Jadi
perintah rect ini ditambahkan radius. Formatnya yaitu X-nya 0, Y-nya 188, lebarnya 800, itu disesuaikan dengan ukuran panjang dari yang sudah ditentukan di dalam setup ukurannya. Jadi dari kanan ke kiri itu ukurannya 800 lebarnya. Seperti itu. Kemudian tingginya 450. Nah, karena untuk segi 4 tidak menggunakan radius, jadi radius itu di setiap sudut segi 4-nya itu melengkung. Nah, karena untuk membuat segi 4 itu tidak menggunakan radius. Untuk warnanya, merahnya itu 80, hijaunya 140, dan birunya 190, menghasilkan warna biru laut, warna biru yang deep, warna biru gelap seperti itu ya. Kemudian untuk pasir pantai pun sama menggunakan perintah rect, namun Y lebar, tinggi, dan radius dan tingginya itu diubah. Tuh. Jadi posisi Y ini berada di bawah 188, yaitu dengan angka 400. Kemudian lebarnya 800 sama karena menyesuaikan dengan panjang layar kanvasnya, kemudian tingginya 320. Berarti berada di bawah air laut ya, segi 4 yang air laut seperti itu. Nah, untuk hasilnya saya akan tampilkan, saya akan jalankan kode programnya. Seperti ini. Nih. Nah, posisi segi 4 untuk air laut itu berada di tengah-tengah ya. Berada di tengah-tengah, kemudian yang pasir pantai itu menimpa latar warna dari air laut gitu. Seperti ini. Jadi intinya untuk yang rect itu untuk kita membuat segi 4 ya dengan format X, Y, lebar, tinggi, dan radius. Seperti itu. Berikutnya nah kita membuat animasi. Nah, di sini saya sudah menuliskan variabel dan juga aturan baru, perintah baru, dan juga ada perulangan nih di dalam ombak ini, ya. Untuk membuat animasi itu kita memerlukan variabel. Nah, variabel itu disimpannya di bagian atas setup. Kemudian di sini terdapat tipe data, ya mungkin teman-teman tidak asing dengan tipe datanya, yaitu float. Kemudian diberi variabel, nilainya diisi dengan 0. Dan nanti nilai variabel ini itu untuk kecepatan gelombang atau gerak ombaknya, kemudian posisi ombaknya juga itu diisi dengan nilai 0. Nah, kita lihat di bagian bawah ini ada perintah baru ya, push matrix dan pop matrix, dan juga translate. Untuk push matrix dan pop matrix ini digunakan untuk menyimpan dan mengembalikan perintah seperti itu ya, atau aturan animasinya yang sudah dijabarkan atau sudah dioperasikan di dalam push matrix ini. Nah, untuk yang push matrix itu dia yang menyimpan perintahnya, kemudian pop matrix ini dia mengembalikan perintah tersebut untuk bisa animasinya berjalan dengan baik. Kemudian untuk translate itu fungsinya adalah untuk mengatur posisi ombaknya dengan format X dan Y, sama seperti di ellipse dan juga rect ya, titik pusatnya. Namun untuk translate itu perintah X
itu berfungsi untuk mengatur atau menggeser posisi secara horizontal. Kalau untuk Y itu menggeser posisi Y atau koordinat Y secara vertikal. Nah, kalau untuk X dan Y itu kan dinamakannya itu difokuskan atau satu titiknya itu di titik pusatnya. Kalau untuk X dan Y untuk menggeser suatu bentuk ya, suatu posisi itu, kalau untuk ellipse dan leg itu ditentukannya dari titik pusatnya seperti itu. Nah, kalau untuk translate itu dari secara horizontal dan vertikalnya. Nah, kemudian kita lihat di bagian sini dari variabel di atas kemudian dipindahkan ke dalam plus matrix. Kemudian ada operasi nih di sini, operasi tambah dan sama dengan. Ini adalah untuk menentukan kecepatan gelombang geraknya berapa, seperti itu. Kemudian di sini di dalam perulangan yang menggunakan for, tipe datanya itu adalah in dengan variabel x sama dengan 0, jadi kemudian x-nya ini dilakukan perbandingan ya. Apakah x 0 ini lebih kecil dari 800 gitu ya dibacanya. Kemudian jika lebih kecil dari 800, maka X ini yang dengan nilainya 0, kemudian ditambah, bertambah bergeraknya seperti itu ya, dengan jarak 5 pixel. Jadi bentuk gelombangnya itu adalah elips ya, dengan jarak lingkarannya itu 5 pixel seperti itu. Nah, gelombang atau ombaknya ini itu dimulai dari sebelah kanan, kemudian dia bergerak dengan kecepatan 0,05 ke sebelah kiri seperti itu, dan posisi ombaknya itu berada di perbatasan antara air laut dan pasir pantai. Jadi ada di tengah-tengah antara air laut dan juga pesisir atau pantai ombaknya seperti itu. Nah, kemudian di sini terdapat variabel float Y. Jadi Y ini nilai variabelnya adalah 200 ya, disamakan dengan posisi koordinatnya di dalam translate gitu. Kemudian ditambah dengan sin supaya gelombangnya atau ombaknya ini bisa bergerak, itu menggunakan sin. Sebetulnya tanpa menggunakan sin juga bisa, menggunakan curve vertex ya untuk bisa bergelombang, namun tidak spesifik sin. Jadi untuk membuat gelombang ini bergerak itu menggunakan sin, perintah sin. Kemudian di dalam sin tersebut variabelnya dipindahkan ke sini ya, ditambahkan juga gerak objek ditambah x kan tadi itu 0 ya. Kemudian dikalikan 0,05, dikalikan kecepatan, kemudian dikalikan 10. 10 ini itu adalah ketebalan atau jarak dari frekuensi gelombangnya seperti itu. Nah, kemudian di elips ini yang ditentukannya hanya lebar dan tingginya saja. Nah, kalau lebarnya itu 15, tingginya 20, seperti itu. Oke, kita langsung saja melihat hasilnya seperti apa. Seperti ini. Jadi posisi gelombangnya itu berada di tengah-tengah antara air laut dan juga pantai seperti itu.